awalnya itu Kak. Pertama dari project, awalnya dari project ada kebutuhan barang atau jasa, ada kebutuhan barang atau jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, kita pertama itu ada namanya istilah researching. Researching itu kayak mencari tempat di mana kita bisa memenuhi kebutuhannya kita. Nah, kita udah nemu misalnya si A, si B, si C. Kita udah menemu tempat, lokasinya di mana, kisaran harganya berapa. Nah, lahir dari sini kita sudah sounding beberapa supplier atau mandor. Nah, dari sini timbul namanya SPPH, surat permohonan permintaan harga. Nah, setelah kita bersurat ke mereka, otomatis kan ada yang balas. Nah, ada namanya SPH. Jadi dari sini kita meminta permintaan harga, dia mengeluarkan penawaran harga, SPH, surat penawaran harga. Setelah itu kita evaluasi lah. Nah, kita sounding yang mana si A menawarkan sekian, si B menawarkan sekian, si C menawarkan sekian. Nah, dari surat penawaran harga ini muncul beberapa harga dari PT A, PT B, atau mandor C, terserah. Nah, dari saat ini kita evaluasi. Namanya berita acara evaluasi. Berita evaluasi. Nah, yang mana yang paling murah sih? Yang paling bagus dan paling murah yang mana? Misalnya si PT A dengan harga termurah, misalnya 12 juta. Nah, setelah kita evaluasi, ini PT A 12 juta, si PT B, si C, si B ini 12 juta 500, ini 13 juta. Nah, ini semua calon pemenang tender. Dengan urutan ini. Jadi ini PT A calon pemenang tender pertama. Kan kalau misalnya kontraknya itu ada harga terendah, berarti ini yang calon pemenang. Nah, setelah kita evaluasi, kita ada negosiasi harga. Nah, negosiasi harga dari 12 juta ini usahakan turun kan. Otomatis misalnya jadi 10 juta. Nah, dari hasil negosiasi ini, kita bikin kontrak, surat perjanjian, atau kontraknya. Nah, setelah terbit kontraknya ini, kita luncurkan namanya SPB atau PO. Berarti kan kita udah berkontrak nih, kita mau kebutuhan apa aja, misalnya kursi, berarti kita PO kursi. Kita butuh laptop, PO laptop. Nah, setelah itu otomatis dia akan mengirimkan barang ke kita ya kan. Nah, sampai di lokasi tanggal berapa, namanya BAST. Berita acara serah terima sesuai dengan ini apa enggak. Setelah serah terima, muncullah BAP-nya, invoice, tagihannya. Setelah muncul semua ini, invoice sama dengan kwitansinya, BST-nya. Ini proses pembayaran udah selesai. Nah, untuk itu Mas, PO-nya gimana itu? Ngirimnya lewat email apa?
bisa lewat via email yang apa di surat penawaran harganya. Di surat penawaran harganya kan pasti ada namanya kontak personnya dia kan. Ya. Kita hubungin dia, kontak personnya dia. Misalnya pasti ini si PTA mengirimkan kontak personnya di surat penawarannya, si B juga mengirimkan. Berita acara evaluasi ini, kita hubungin dia. Ini yang besok mau nego lewat kontak personnya yang itu. Jadi urutannya untuk tagihannya cuma ini aja. SPPH kita mengirim surat, terus dia timbul ini berita acara evaluasinya, berita acara negosiasinya, surat perjanjiannya, SPB-nya, BAST, BAP-nya, invoice-nya, tagihannya, wis selesai. Selesai. Cuma itu. Lah ini kan 3 itu kan. Itu kenapa 3 Mas, nggak 1 aja itu? PT-nya kan. Itu kan PT Cahaya. Hansen. Kenapa kok nggak cuma 1 aja SPPH-nya itu? Makanya itu kita researching dulu. Ada kan tadi researching, mencari calon rekanan nih. Si Yudi, si Hansen, si ini. Kan kita nggak tahu harga resminya berapa. Kita masih perkiraan kan. Dengar misal di sana harganya sekian. Makanya kita luncurkan surat permintaan permohonan harga itu. Biar secara resmi muncul surat penawaran harganya berapa sih. Dari situ kita sounding ini. Harga paling murahnya berapa sih. Dengan kualitas yang sama seperti itu. Jadi urutan tagihannya yang dilampirkan untuk proses tagihannya seperti ini aja. SPPH ini kwitansi. Berarti perusahaan itu ngirim invoice ke sini, kita baru bikin tagihan. Dan BAST, BAP, invoice, kwitansi itu tanggalnya sama semua. BAST, BAP, invoice, kwitansi itu sama semua. Yang kita dapat dari mereka yang mana aja? Invoice. Urutannya itu? Iya, invoice. Terus ini kwitansi. Sama satu lagi faktur pajak. Invoice, kwitansi, faktur pajak. Iya. Ini proses yang itu kan, yang pembuatan tagihan. Iya. Kemarin kan aku sempat nerima SPJB. SPJB itu ini surat perjanjian jual beli atau surat kontraknya. Sama kayak di SPB. Beda, SPB itu surat aja? pesanan barang, ini surat perjanjian atau kontrak. Ya. Yang ini kita dapat dari hasil negosiasi kita itu kita buatkan kontrak. Kontrak jual belinya seperti apa, SPJB-nya seperti apa. Kita yang buat, kasih mereka. Setelah mereka oke dengan surat perjanjiannya kita luncurkan SPB atau PO, surat pesanan barang atau pre-order itu. Iya. Nanti yang ini pas barang datang dibawa sekalian SPJB-nya. Iya, bos, harusnya iya. Harusnya. Iya, dia harus bawa surat perjanjiannya sama SPB-nya ini, surat pesanan barang. Datang barangnya, kita cek sesuai nggak dengan yang kita spesifikasi materialnya seperti apa. Kalau sudah oke, muncullah berita acara serah terimanya ini. Sudah lama dia mengajukan BAP, invoice, permohonan harga, invoice, sama semua itu satu lengkap. Invoice, kwitansi, faktur pajak dengan landasan dasar berita acara serah terima barang ini. Simpelnya seperti itu. Setelah udah jadi tagihannya itu yang proses diberi pembayaran. Ya. Kalau udah sesuai semua ini, kita keuangan diproses lah di keuangan. Makanya ini proses di keuangan untuk proses pembayaran ke mereka. Iya. Itu yang dimaterai apa aja? Yang dimaterai pertama
surat perjanjian, surat kontrak, invoice dari mereka. Ini oke, ini pakai materai, ini kwitansi pakai materai. Udah itu aja 3. Iya, iya. Kalau faktur pajak kan udah pakai kode-kode barcode. Oke. Oke, sip. Udah ya. Udah, sip. Oke. Siap guru. Si guru nih.